Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ojo Dume Series bersama saya Didra Rashid dan juga rekan saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Saya tetap Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, masa kamu berubah Ki? Iya. Iya, emang mau berubah jadi apa Ki? Kan Adik? udah dikenal sama orang. Ay, kacau. Sama orang Kacau. Iya, Kacau. Siap. Kacau. Jadi ini karena keadaan makin kacau nih. Nah, maksudnya juga alhamdulillah banyak smart people yang udah mulai banyak DM ke Instagramnya Ojo Dume ya. Om Semar. Instagram Ojo Dume, Instagramnya Om Semar, Instagramnya Ki Adek, dan nanyainnya hal yang sama gitu. Halnya sama, yaitu hal tentang astral projection. Rogo Sukmo Rogo Sukmo. menanyakan kehidupan masa lalu saya gimana, Iya. apakah saya bisa melihat masa lalu, apakah saya bisa melakukan Rogo Sukmo, gitu banyak banget pertanyaan itu. Dan banyak juga yang saya dulunya apa sih, Ki, Om gitu kan. Kenapa nggak nanya ke saya? Kalau nanya ke saya kan nanti saya biar tanyain. Nggak bisa kan? Iya. Jadi karena ini tema yang ternyata menarik buat banyak smart people, Ki Iya. Adek, Om Semar. Jadi kita coba bahas lagi di episode-episode sebelumnya kita pernah membahas hal ini, cuman memang tidak terlalu detail ya. Nah hari ini kita mau bahas secara detail. Gitu. Secara habis-habisan lah ya. Habis-habisan dah pokoknya. Iya. Karena menurut aku juga, aku pernah ngobrol sama Om Semar, Ki, masalah astral projection ini lumayan jadi populer karena salah satu film sih, Ki. Ada film apa, Om? Salah satu sahabatku juga pernah ngobrol ke Om Semar. Bukan dong. Bukan MacGyver dong. Oh, Dora the Explorer. Enggak juga. Apa? Film ini, Ki, Inception. Oke. Mimpi dalam mimpi dalam mimpi. Oh, iya iya. Kemudian banyak teman-teman muda nih yang mulai mencari, coba terus di YouTube banyak tutorialnya Ki. Ada tutorialnya? Ada, ngeri. Ada yang pakai bola ping. Ini karena gue pernah, karena gue tahu karena gue pernah nyoba gitu. Ada yang pakai bola pingpong dipecah, taruh di mata. Masker? Enggak dong. Dulu belum mata, terus isi telur jadi takjil. Pokoknya banyak ritualnya lah. Iya. Terus dia rata-rata yang tutorial juga banyak kan dari luar negeri, Ki. Iya. Banyak yang dari gelombang audio, pakai gelombang alpha, beta, theta, gitu-gitu Om. Cuman gue heran ya, kenapa sih orang Indonesia malah nyari tutorialnya luar negeri ya? Padahal kan Indonesia tempatnya gitu. Mungkin gitu Om, cuman kenyataannya nggak banyak Ki. Iya. Referensi di Indonesia yang menjelaskan hal tentang ini. Nah, kebetulan ada praktisi yang 20 tahun Nah, menguasai Rogo Sukmo. kita panggil Ki Adek. Oh, saya. Kira siapa? Kamu. Iya 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 iya. Iya Ki Adek. Jadi sebagai pembukaan, astral projection Rogo Sukmo itu sama atau beda? Gitu? Jadi kita pernah bahas juga dengan Om Hao ya. Tentang Rogo Sukmo. Jadi Rogo Sukmo dan astral projection itu adalah hal yang berbeda. Karena astral projection itu dia harus benar-benar fokus pada satu titik tanpa mengeluarkan sukma atau roh untuk pergi. Jadi dia hanya fokus satu titik dan membayangkan masa lalu dengan konsentrasi sehingga membuat sinyal-sinyal atau energi di otaknya dia itu makin berkembang dan dia bisa menangkap satu gambar titik yang tidak dibayangkan sama sekali saat melakukan astral projection. Contohnya seperti ini, Mas Didra di tempat sepi yang hening, Mas Didra selalu melakukan meditasi dengan satu titik tertentu dan dengan niatan untuk melakukan astral projection, ingin mengetahui masa lalu gimana. Tapi tentu dalam satu hari itu Mas Didra tidak akan menemukan hal apa-apa. Tapi begitu terus dilatih karena niat kita ingin melakukan hal itu,
dan ditangkap sinyal oleh otak kita, maka ada gelombang energi dari otak kita yang bisa menjangkau hal yang masa kita lalu inginkan, ya. tersebut. Karena seperti rekan kita dari Om Hao Kisah Tanah Jawa juga pernah menceritakan ada residu-residu energi yang masih nempel di alam semesta. Nah, itulah yang saraf-saraf otak kita menangkap gelombang-gelombang itu dan disampaikan secara visual dari gambaran pikiran kita, dan kita si Mas Dida yang meditasi itu bisa menceritakan hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau astral projection itu di satu tempat, dia tempat meditasi aja apa bisa ke tempat lain Ki? Kalau Jadi, astral projection dimanapun Om Semar ingin mengetahui, umpama Om Semar ingin mengetahui kejadian di Paris tahun 1814, Om Semar cukup di rumah juga bisa. Karena dunia ini sempit. Dimanapun kita bisa bersemedi melakukan ritual astral projection, kita bisa menangkap gambar-gambar dimanapun, di wilayah manapun, walaupun kita belum pernah ke sana atau kita belum pernah mendengar tempatnya, kita akan bisa menangkap energi-energi itu. Berarti sama atau beda tuh Ki, astral projection sama Rogo Sukmo? Nah, kalau Rogo Sukmo sendiri adalah lelaku tingkat spiritual yang melepaskan diri dari rogo, dari raga, melepaskan diri dan dengan niatan ingin pergi ke suatu tempat dan dapat dilihat langsung secara visual. Oh, gambarannya seperti ini. Ternyata Pekan Raya Jakarta di tahun 1986 seperti ini, misalnya seperti itu. Oh, rame, banyak tukang balon, apa itu kita tangkap secara visual. Sedangkan kalau astral projection, kita hanya mendapatkan energi-energi gambaran di otak kita dan kita hanya sedikit dapat gambaran yang paling enggak bisa kita ceritakan kepada orang-orang, dan gambaran itu tidak mutlak gitu. Kalau bahasa sekarangnya enggak high day. Gambaran itu masih HD agak enggak apa namanya enggak HD. High definition, high definition. Iya, maksudnya itu. Nggak apa-apa Ki. Enggak, jadi enggak. Jadi kurang tajam. Jadi kalau astral TV-nya TV belum HD, kalau Rogo Sukmo HD. HD langsung. Gitu ya. Tapi Iya, karena langsung ke tempat dan peristiwa. Langsung. Kalau yang di sini aja cuma gambaran dari otak aja kira-kira. Iya, gini. cuman penangkapan dari sinyal otak yang terus dilatih, Kalau nggak dilatih nggak bisa. Nah, aku baru ingat Ki, Om Semar juga mungkin kayak ingat di film yang tadi aku sebutin Inception itu namanya adalah lucid dream Ki. Jadi lucid dream itu adalah dia bilang out of body experience. Jadi badannya keluar Ki. Badannya keluar dan juga dianya ngelihat badannya sendiri Ki. Kemudian di film itu dia bisa mengimajinasikan apapun. Ah, saya mau bikin kota seperti ini saya mau bikin rumah di tepi pantai. Dan itu ada pelatihannya juga Ki, aku baru ingat tadi tuh. Namanya lucid dream Ki. Nah, di situ kita bisa kasarannya Ki ya, bisa menciptakan tokoh-tokoh yang kita inginkan. Aku pengen ada Masius, karena ada kekuatan otak itu tadi itu. Nah, yang dilatih ya. Iya, aku pengen tanyakan Ki. Lucid dream ini bisa disamakan dengan apa? Apakah ini sama dengan Rogo Sukmo atau ke astral projection? Oh enggak, itu apa beda lagi Ki? Lucid dream, astral projection, retrocognition, dan sejenisnya dengan bahasa-bahasa luar sana itu adalah anak cabang dari Rogo Sukmo. Jadi yang bangsa Eropa itu nggak ngerti gitu-gituan tuh, nggak paham. Dia nggak akan paham, sehingga dia mencari tahu dan menggali, ya kan? Menggali ini sebetulnya sejarahnya dari mana? Akhirnya menggalinya dari tempat kita. Dan kita tidak, lucunya anak muda sekarang nggak ngerti hal-hal kayak gitu, ngertinya dari mereka. Dari luar lagi. Dari luar, padahal dari luar itu ngambilnya dari kita. Pengertiannya beda jadinya ya. Diartikan beda, seolah-olah mereka lah yang lebih dulu. Padahal dari bangsa nenek moyang mereka itu tidak pernah ada hal-hal seperti itu.
Tapi Ki, sebenarnya tadi ya Om, banyak yang nanya juga ya Om, dia dulunya siapa? Apakah ada saya dulunya gagang pintu? Misalnya Ki, cuman di pintu kerajaan kan nggak ada yang tahu. Karena kan kita dulu kartu e-tol misalnya, belum ada. Nah, seberapa penting sih Ki mengetahui kita dulunya siapa? Itu dulu sih. Pertama, banyak yang kepo nih. iya, kalau Anda mengetahui diri Anda masa lalu, berarti Anda sudah siap membawa beban masa lalu. Maksudnya begini, karena manusia yang saya pernah ceritakan, manusia itu adalah menjadi tiga. Yang pertama itu adalah kemuliaan, yang kedua adalah kecobaan, yang ketiga adalah kekajiman. Begitu manusia dalam masa kemuliaan, maka dia akan inna ilahi wa inna ilaihi rojiun. Setelah manusia itu meninggal, dia akan kembali ke Allah langsung. Di tempat yang sangat sempurna, di tempat yang tinggi dan di tempat yang sangat sempurna. Iya. Gimana dengan kecobaan? Diulang lagi, turun lagi. Berarti kalau kita tahu masa lalu kita, berarti kita harus menyempurnakan dosa-dosa yang pernah kita buat di masa lalu itu, di kehidupan masa lalu harus kita perbaiki di masa sekarang. Kalau kita nggak tahu ya nggak masalah, orang nggak tahu. Tapi kalau Mas Didra tahu dosa-dosa Mas Didra di masa lalu, di masa kehidupan lampau, Mas Didra harus perbaiki sekarang. Kalau Mas Didra nggak perbaiki sekarang, maka Mas Didra meninggalnya nggak akan ilahi, bakal balik lagi, muter terus. Terus Sampai selesai itu masalah ya. sampai selesai. Oke. Yang ngeri yang kekajiman. Gimana tuh Ki? Yang seperti kita cerita di episode sebelumnya, ada yang berkolaborasi sama siluman babi ngepet karena dia telah mengkhianati Tuhannya. Dia percaya dengan siluman, akhirnya begitu dia mati, dia tinggal di bangsa siluman. Jadi sampai babi. akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Hati-hati. Diperbudak sama bangsa siluman. Jadi pertanyaanku nih, mendengar penjelasan Ki Adek, seberapa pentingnya orang mempelajari Rogo Sukmo? Seberapa pentingnya orang mengetahui masa lalunya gitu? Karena pertanyaan ini begitu banyaknya di DM ini gitu. Sampai kewalahan saya lihat, banyak banget yang minta ternyata ya. Yang pertama, bagi individu itu nggak penting. Karena begitu Anda tahu, Anda harus menjalani. Jadi nggak penting. Jangan. Lebih baik jangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begitu Anda melakukan ritual yang sangat panjang, bertahun-tahun lamanya, kalau umur Anda belum cukup untuk melakukan ritual itu takutnya sungsang. Nanti ada apa namanya, energi-energi negatif yang nempel ke kita. Syukur-syukur kalau kita bisa untuk menepisnya. Kalau enggak nempel setengah kopling. Itu apa lagi? Kopling. Ya kan? Ini sebenarnya masih panjang ya. Aku masih banyak pertanyaan Om. Cuman kita akan lanjutin lagi Om. Om Adek dan Ki Semar tentang setengah kopling. Kopling apa nih bagi setengah? Kita masih tentang Rogo Sukmo dan Astral Projection karena ini masih menarik dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jadi Smart People tetap di layar kaca Anda. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga di share juga jika kalian suka. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau ada info yang tidak berkenan. Akhir kata dari kata ngaco nih, udah mulai energi banyak nih. Sesaat lagi. Jadi teman-teman, kita sudah dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Akhir kata saya Didra Rashid, saya Om Semar, saya tetap Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi.